Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian eksperimen kami dengan judul Pelatihan Goal Setting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMK pada masa pandemi COVID-19 ini. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Mega Kartika Dewi dengan nilai 80 2018 019. Yang kedua, Ayu Dewi dengan NIM 80 2018 155. Yang ketiga, Wahyu Maula Dewi dengan NIM 80 2018 205. Dan yang keempat, Nisa Mahmudah dengan NIM 80 2018 273. Yang kelima, Tiu Rosalina dengan NIM 80 2018 275. Yang keenam, Nararatih dengan NIM 80 2018 310. Dan yang terakhir, Ayesa Chandra dengan NIM 80 2018 312. Fenomena yang diambil dalam penelitian ini adalah kurangnya motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 sampai sekarang ini, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus menular yang melanda di berbagai belahan dunia. Infeksi virus ini adalah virus corona atau COVID-19. Virus menular ini kemudian menyebar luas ke negara-negara lain, termasuk di negara kita, Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir angka COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengadakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Berbagai aspek kehidupan mengalami dampak dari sosial, ekonomi, dan pendidikan, khususnya di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau kepada seluruh lembaga pendidikan agar proses pembelajaran dilakukan secara tidak langsung atau daring. Dalam menjalankan proses pembelajaran secara online, memiliki banyak tantangan yang dialami oleh siswa, seperti jaringan yang tidak stabil, kurang memahami materi yang diberikan kurang menarik, kesulitan dalam memilih kelompok belajar yang dapat bekerja sama secara kooperatif, dan tugas yang banyak. Tantangan tersebut berdampak pada motivasi belajar siswa. Ini dapat dilihat dari siswa yang tidak mengerjakan tugas, terlambat mengumpulkan tugas, dan tidak mengikuti pembelajaran daring. Ansori 2020 mengatakan, tentunya permasalahan ini harus segera diatasi agar tidak berdampak lebih besar bagi anak. Dalam berita yang diliput di Liput 6 mendapatkan bahwa semangat belajar anak menurun selama pandemi COVID-19. Gangguan kesehatan jiwa rentan dialami oleh siswa, akibatnya siswa mengalami penurunan motivasinya dalam belajar. Melalui fenomena ini, kelompok mencoba mencari solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi menggunakan goal setting. Materi selanjutnya yaitu motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Nah, di sini menurut Hamzah B. Uno tahun 2011, motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengubah tingkah laku. Biasanya disertai dengan indikator atau unsur yang mendukung. Nah, pada saat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring adalah motivasi belajar. Pembelajaran akan mencapai keberhasilan apabila siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena dapat membangun niat awal belajar, proses hingga akhir, dan memberi informasi tentang kekuatan dalam belajar, mengarahkan kegiatan belajar, dan membarakan semangat belajar. Kemudian adalah aspek-aspek motivasi belajar. Menurut Hamzah B. Uno, terdapat aspek yang timbul dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, yaitu faktor intrinsik dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar, seperti hasrat ingin berhasil, dorongan akan kebutuhan belajar, harapan, dan juga cita-cita. Nah, sedangkan faktor ekstrinsik dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa yang meliputi penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Selanjutnya adalah indikator motivasi belajar. Nah, indikator ini diambil dari faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang pertama itu adanya hasrat dan keinginan berhasil. Jadi orang yang mempunyai motivasi belajar itu adalah orang yang memiliki hasrat dan keinginan untuk berhasil.
Kemudian adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Jadi orang yang memiliki motivasi belajar itu mempunyai dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Jadi belajar itu merupakan kebutuhan bagi seorang siswa. Yang ketiga itu adanya harapan dan cita-cita masa depan. Jadi orang yang mempunyai motivasi belajar itu dia mempunyai harapan dan cita-cita di masa depannya. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini merupakan faktor intrinsik. Kemudian 4, 5, dan 6 ini adalah faktor ekstrinsik. Indikatornya itu adanya penghargaan dalam belajar. Jadi seorang siswa itu perlu adanya penghargaan dalam belajar. Misalkan seperti ketika siswa mendapatkan nilai bagus, kemudian orang tua memuji siswa tersebut, memuji anaknya. Kemudian adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran di kelas. Nah, seperti saat daring seperti ini, mungkin sebagian siswa itu merasa bosan dengan sistem pembelajaran yang seperti itu terus. Apalagi hampir dari pagi sampai sore atau bahkan malam mereka itu ada di depan laptop atau di depan HP, yang tentu itu berdampak buruk bagi kesehatan mata. Yang keenam itu adanya lingkungan belajar yang kondusif. Jadi motivasi belajar itu juga dipengaruhi dengan lingkungan belajar yang kondusif. Misalkan siswa yang tinggal di pinggir jalan raya, tentunya suara-suara motor atau mobil itu terdengar bising sekali. Nah, itu bisa mengganggu proses dalam siswa tersebut untuk belajar. Nah, selanjutnya goal setting. Goal setting merupakan teori motivasi yang efektif untuk memberi energi positif dan untuk menjadi lebih produktif. Menurut Locke, dasar pemikiran goal setting adalah sebuah teori kognitif, yang artinya bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk mencapai hasil yang spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Goal setting dapat menjadi daya dorong untuk memperbesar usaha yang dilakukan seseorang. Seseorang akan bekerja lebih keras dengan adanya tujuan tertentu daripada tanpa tujuan sama sekali. Moran mengemukakan beberapa aspek-aspek goal setting, yaitu yang pertama, harus memiliki tujuan yang spesifik. Siswa yang memiliki tujuan belajar yang spesifik akan membuat sasaran belajar yang lebih jelas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, measurable atau terukur. Ketika siswa mengetahui peningkatan belajar atau sasaran yang diperoleh, maka akan semakin meningkatkan motivasi untuk mencapai sasaran belajarnya. Yang ketiga, action. Membuat langkah-langkah untuk mencapai sasaran sesuai dengan kemampuan. Siswa akan lebih mudah untuk mencapai sasaran, sehingga siswa lebih termotivasi untuk mencapainya. Yang keempat, realistik. Menetapkan sasaran yang realistik, sehingga siswa akan lebih mudah untuk mencapai tujuan belajarnya. Yang kelima, time. Dengan memiliki batas waktu yang ditentukan, biasanya akan membuat siswa lebih terpacu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang keenam, komitmen. Komitmen pada tujuan yang sudah dibuat adalah hal yang penting untuk terus berusaha dalam melaksanakan tujuan yang telah dibuat, sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Komitmen sangat diperlukan untuk mencapai tujuan belajar yang sudah dibuat. Tanpa komitmen, tujuan belajar yang sudah dibuat tidak akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, umpan balik. Dengan adanya umpan balik, siswa dapat mengkoreksi kekurangan-kekurangan yang sudah dilakukan dan mendapatkan masukan dari orang lain untuk memperbaiki strategi atau cara belajarnya agar lebih efektif. Nah, kita akan masuk pada hipotesis penelitian kami. Nah, hipotesis penelitian kami ini yaitu pelatihan goal setting ini dapat meningkatkan motivasi siswa SMK pada saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang akan meneliti hubungan pelatihan goal setting terhadap motivasi belajar. Desain penelitian ini menggunakan two group pre-test dan post-test. Satu kelompok tersebut akan diberikan tes sebelum dan sesudah intervensi diberikan kepada subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah kejuruan atau disebut dengan SMK di salah satu sekolah swasta yang ada di Salatiga.
Pemilihan subjek pada penelitian ini dilakukan melalui random assessment dengan kriteria subjek sebagai berikut. 1. Berusia 15-17 tahun. 2. Memiliki prestasi belajar yang tergolong rendah. 3. Memiliki ketersediaan alat penunjang pembelajaran daring seperti smartphone atau laptop. 4. Belum pernah mengikuti program bimbingan atau pelatihan yang sama dengan pelatihan yang diberikan oleh panitia. Skala yang digunakan untuk variabel motivasi belajar menurut teori Hamzah B. Uno, skala ini terdiri dari 28 item dengan 14 item bersifat favorable dan 14 item bersifat unfavorable. Penskalaannya menggunakan skala Likert dengan 4 alternatif jawaban, yaitu SS sangat sesuai, S sesuai, TS tidak sesuai, STS sangat tidak sesuai. Skor untuk item favorable yaitu SS 4, S3, TS 2, STS 1. Dan skor untuk item unfavorable SS 1, S2, TS 3, STS 4. Tahapan perencanaan dan intervensi. Tahapan dalam pelatihan goal setting ini mengacu pada teori yang ditemukan oleh Moran, yang dimana secara sistematis tahapan pelatihan ini dijelaskan sebagai berikut. Dalam tahapan ini, siswa diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan mengenai motivasi belajar mereka dengan beberapa sesi. Yang pertama, sesi 1. Nomor 1, mengenalkan goal setting kepada siswa. 2. Mengajak siswa untuk memikirkan tujuan yang spesifik dalam kaitannya dengan pembelajaran. 3. Menetapkan sasaran minimal. 3. Belajar sesuai dengan kemampuannya. 4. Mengajak untuk memikirkan apa saja sasaran belajar dengan detail, jelas, dan mudah dijangkau oleh siswa. Yang terakhir, mendiskusikan dengan siswa untuk menuliskan sasaran belajar mereka di selembar kertas. Sesi kedua dalam kelompok eksperimen. Yang pertama, siswa diberitahukan bahwa dalam sesi ini siswa akan diminta untuk melakukan identifikasi sasaran belajar yang mana paling penting dilakukan. Yang kedua, mengurutkan prioritas sasaran belajar yang paling penting untuk mencapai tujuan yang spesifik. Yang ketiga, siswa kemudian diberikan sebuah pin bintang untuk memberikan peringkat pada masing-masing sasaran belajar yang telah mereka tulis sebelumnya di lembar kertas tersebut. Yang terakhir, siswa diberikan penjelasan mengenai sasaran target yang mereka buat harus sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, yang selanjutnya adalah sesi 3. Yang pertama, menetapkan langkah-langkah awal untuk siswa mengambil keputusan yang akan mereka buat. Jadi di sini kita akan menjelaskan kepada siswa bagaimana langkah-langkah untuk menentukan tujuan yang akan mereka capai atau akan mereka buat. Yang kedua, pastikan siswa dapat menjangkau dan tidak terlalu mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan yang mereka buat. Jadi di sini kita akan melakukan kontrol terhadap tujuan yang dibuat oleh siswa. Kita harus memastikan bahwa tujuan tersebut memang realistis untuk dapat mereka capai. Lalu yang ketiga, menjelaskan kepada siswa langkah yang pasti untuk dilakukan siswa. Di sini kita akan menjelaskan kepada siswa bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah sesi 4. Yang pertama, sasaran yang dibuat harus sesuai dengan kemampuan yang siswa miliki. Jadi dalam sesi 4, siswa akan membuat sasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan awal yang telah dibuat. Dalam membuat sasaran ini, harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa tersebut dapat melakukannya dengan baik. Yang kedua, sasaran yang mereka buat harus sesuai dengan tujuan awal yang akan mereka raih. Jadi di sini harus disesuaikan dengan tujuan awal, jangan sampai melenceng dari tujuan awal yang telah dibuat. Selanjutnya sesi kelima. Yang pertama, siswa diberikan batasan waktu untuk menyelesaikan sasaran belajar yang mereka prioritaskan.
Jadi di sesi kelima ini siswa akan menyelesaikan sasaran belajar yang tadi telah mereka buat, dan di sini akan diberikan batasan waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, beritahu siswa untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Jadi di sini kita akan memberitahu siswa atau mengingatkan siswa untuk tetap fokus pada tujuan mereka yang ingin mereka capai. Yang ketiga, siswa dihimbau agar tetap konsisten dengan sasaran dan tujuan yang mereka pilih dan tetap melihat waktu yang harus ditentukan dalam mencapai tujuan tersebut. Di sini kita menghimbau kepada siswa agar tetap konsisten dengan sasaran dan tujuan mereka, tetapi juga agar mereka tetap melihat waktu yang telah diberikan. Yang keempat, arahkan siswa untuk bisa melakukan apa yang telah menjadi tujuannya. Jadi di sini kita mengarahkan siswa kepada tujuan yang tadi telah mereka buat. Yang selanjutnya adalah post-test. Jadi post-test ini diberikan kepada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk yang kelompok eksperimen, sebelum diberikan post-test, siswa akan diberikan sebuah umpan balik atas apa yang mereka lakukan sebelumnya dan diberikan sedikit review atas apa yang telah mereka kerjakan tadi. Baru setelah itu, siswa diminta untuk mengisi beberapa kuesioner yang berkaitan dengan motivasi belajar mereka. Sedangkan untuk kelompok kontrol, siswa diminta untuk mengisi beberapa kuesioner yang berkaitan dengan motivasi belajar mereka. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya persebaran data yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, taruh signifikansi alfa sebesar 5%. Jika nilai P lebih besar dari 0,0, maka data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan normalitas ini akan menggunakan bantuan SPSS versi 21.0. Yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas ini dipakai untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan yang linear secara signifikansi. Yang ketiga adalah uji hipotesis, di mana teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Genstok dan Paired Sample T-Test. Teknik Genstok sendiri dilakukan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa sebelum diberikannya intervensi dengan sesudah diberikannya intervensi. Selanjutnya, Paired Sample T-Test dilakukan untuk menguji dua sampel yang berpasangan. Kemudian dilakukan untuk menguji apakah nilai rata-rata dari kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Teknik analisis data yang digunakan ini menggunakan bantuan program SPSS versi 21.0. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.